Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Tetap semangat ya. Perkenalkan dengan Ibu Purba dari SD 09 1261 Perkebunan Bangun. Di sini Ibu akan mengajarkan pendidikan agama Kristen kelas 4. Sebelum memulai materi pembelajaran kita, Ibu mengharapkan kepada anak-anak untuk menyediakan buku dan alat tulisnya serta Alkitabnya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus masih memelihara dan memberkati kami. Masih diberikan kesehatan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh menikmati hari yang baru penuh sukacita ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus, tolong kami dan ajari kami agar kami dapat mengerti materi pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi kita kali ini sungguh Allah Maha Hadir, yaitu dalam buku pendidikan agama Kristennya. Coba dilihat bukunya ya. Buka halaman pertama dengan judul Sungguh Allah Maha Hadir, yaitu pelajaran 1. Pelajaran 1 mulai halaman pertama nanti sampai dengan ke halaman 9. Menurut kamu, apa arti dari Allah Maha Hadir? Berikut ini ada beberapa ayat firman Tuhan yang harus kalian baca. Nah, kalian dapat membacanya bersama orang tuanya ataupun abangnya atau kakaknya ya. Bahkan bersama neneknya juga bisa membacanya di rumah. Yang akan kalian baca di rumah, dibuka nanti Alkitabnya, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, dan Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Apa arti Allah Maha Hadir? Nah, Allah Maha Hadir artinya bahwa Allah ada di mana-mana. Allah itu ada kapan saja dan dalam keadaan apapun, baik dalam hidup kita. Ketika kalian sedang belajar, Allah ada. Ketika kalian sedang tidur, Allah juga ada. Bahkan dalam keadaan susah maupun senang, Allah selalu hadir di dalam diri kita. Sejak penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, Allah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan melalui alam semesta, tetapi juga berbagai peristiwa kehidupan yang dialami oleh manusia. Misalnya, pada waktu kita dalam keadaan susah, Allah bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita berulang tahun, Allah pun hadir dalam hidup kita. Kehadiran Allah melalui ciptaannya dapat kita lihat. Misalnya, Allah menciptakan matahari. Allah juga menciptakan hujan. Dan Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan beserta hewan. Semuanya itu
hanya bagian kecil dari begitu banyaknya ciptaan Tuhan. Kehadiran Allah dalam hidup manusia salah satunya terwujud melalui kemahakuasaannya dalam menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kehadiran Allah juga terwujud melalui peristiwa kehidupan manusia. Untuk itu, Allah melibatkan manusia dalam berbagai peristiwa kehidupan manusia. Allah juga memberi kuasa kepada manusia untuk mengelola alam ini demi keberlangsungan hidup manusia. Kehadiran Allah melalui ciptaannya dapat kita lihat. Sekali lagi ya, kehadiran Allah melalui ciptaannya dapat kita lihat. Misalnya, Allah menciptakan matahari. Matahari itu sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Manusia membutuhkan matahari. Misalnya, untuk mengeringkan pakaian, untuk memulihkan kesehatan bagi yang berpenyakit asma, terkena virus corona, juga bisa sebagai sumber energi listrik dan sebagainya. Sangat-sangat banyak dibutuhkan manusia sumber matahari itu. Matahari dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan juga. Misalnya, untuk membantu proses fotosintesis agar tumbuh-tumbuhan tersebut dapat berkembang biak dengan baik. Hewan juga membutuhkan matahari, misalnya untuk menghangatkan tubuhnya dari udara yang dingin dan sebagainya. Allah menciptakan hujan. Air hujan sangat bermanfaat untuk lahan pertanian serta kehidupan manusia dan sebagainya. Air hujan juga bermanfaat untuk tumbuhan serta hewan, karena mereka juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup mereka. Allah menciptakan tumbuhan. Seluruh makhluk yang ada di bumi juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup mereka. Matahari, hujan, dan tumbuhan hanya bagian kecil dari begitu banyaknya ciptaan Allah. Setelah kita belajar tentang Allah Maha Hadir dan bentuk-bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam ini, sebagai tugas di rumah, coba nanti dijawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan ya. 1. Apa manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan? Sekali lagi ya, apa manfaat matahari, hewan, dan tumbuh-tumbuhan? Kedua, apa manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan? Yang kedua ya, apa manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan? Dan yang ketiga, apa manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia dan hewan? Sekali lagi nomor 3-nya ya, apa manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia dan hewan? Coba nanti tugasnya dilihat di bukunya halaman 2 seperti ini. Lihat nanti ada 3 soal di situ ya. Itulah dikerjakan nanti. Dilihat bukunya dan sudah dengarkan tadi yang diterangkan Ibu. Pasti kamu sudah bisa menjawabnya. Dan Ibu meminta kepada anak-anak Ibu semua, sesudah kamu siap menjawab,
soal-soal yang Ibu berikan. Nanti jawabannya dipoto dan kirimkan ke WA grup ya, yang sudah ditentukan ya, ke WA grup kita anak-anak. Jangan lupa setelah sudah dijawab langsung dikirim sama Ibu. Tetap semangat belajar meskipun di rumah saja. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.